Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi yaitu tentang laju reaksi. Ya. Jadi dalam laju reaksi ini, reaksi kimia itu memiliki atau reaksi-reaksi kimia yang berlangsung itu memiliki laju yang beraneka ragam. Ya. Contoh saja di sini adalah perkaratan besi. Nah, perkaratan besi ini termasuk ke dalam reaksi kimia, di mana besi atau Fe itu akan bereaksi dengan oksigen membentuk Fe2O3. Nah, prosesnya itu sangat lama. Maka reaksi ini akan berlangsung dengan lambat atau reaksi yang berlangsung lambat. Kemudian ada juga reaksi yang berlangsung cepat. Contohnya apa? Ini pada proses titrasi asam dan basa. Nah, pada proses titrasi asam dan basa itu akan terlihat titik ekivalen itu akan dengan cepat terlihat ketika direaksikan. Ya. Kemudian contoh lain adalah pembakaran kembang api. Ini termasuk ke dalam reaksi kimia yang berlangsung dengan cepat. Nah, laju reaksi juga dipengaruhi oleh faktor yaitu konsentrasi atau kemolaran. Ya. Jadi cepat lambatnya reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi zat yang bereaksi. Di mana konsentrasi ini biasanya dinyatakan dengan molaritas, di mana M itu sama dengan mol per volume, ya, mol per liter. Sini N per V. Di mana keterangannya itu sini M-nya itu molaritas, satuannya mol per liter. Kemudian ini mol dan V itu volume. Nah, kemolaran larutan yang dibuat pada padatan kristal murni yang dilarutkan ke dalam air itu memiliki rumus yang berbeda, yaitu M sama dengan massa per massa molekul relatif zat atau MR. Jadi M per MR dikali 1000 per volume, di mana volumenya ini adalah volume larutan. Kita lanjut saja. Nah, konsep yang kita bicarakan yaitu tentang laju reaksi, di mana laju reaksi ini didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk setiap satuan waktu. Berarti laju reaksi itu dilambangkan dengan P, ya, itu sama dengan negatif, ya, delta konsentrasi C per delta T, di mana delta konsentrasi C itu perubahan konsentrasinya dan delta T itu adalah perubahan waktu dalam sekon, ya, ingat, dalam sekon. Kalau kita lihat dari grafik laju reaksi, nah, kita lihat di sini bahwa berdasarkan grafik di sini antara konsentrasi dan waktu, nah, di mana di kondisi awal sebelum reaksi, pereaksi itu pada kondisi konsentrasi maksimum dan produk itu pada konsentrasi minimum. Nah, ketika mulai direaksikan, nah, konsentrasi ini pereaksi terhadap waktu, dia konsentrasinya akan berkurang. Nah, lama-kelamaan konsentrasi pereaksi ini akan berkurang dan seiring dengan berjalannya waktu, produk akan bertambah, ya. Jadi berdasarkan laju ini, jadi laju reaksi itu adalah laju berkurangnya pereaksi atau reaktan dan laju bertambahnya produk atau hasil reaksi. Jadi laju reaksi tadi berkurangnya jumlah konsentrasi reaksi per satuan waktu atau bertambahnya jumlah konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu. Oke. Contoh di sini adalah reaksi antara gas nitrogen, ya, N2 ditambahkan dengan gas hidrogen 3. Itu akan menghasilkan gas amonia. Nah, ini reaksinya sudah disetarakan, di mana jumlah atom yang ada di reaksi dan yang diproduk itu akan sama. Di sini N-nya ada 2 dan di sini N-nya juga ada 2. H-nya di sini ada 6 dan di sini juga ada 6. Di mana N2 ditambah 3H2 itu merupakan reaktan dan amonia itu merupakan produk, ya. Oke. Ingat tadi berdasarkan laju grafik itu adalah kalau yang di reaktan itu laju berkurangnya konsentrasi N2, laju berkurangnya yang ada di reaktan. Nah, persatuan waktu. Jadi kalau misalkan dirumuskan itu adalah Pn2 itu akan sama dengan negatif delta konsentrasi N2 per
satuan waktu per delta T. Kemudian untuk H2 juga sama, karena masih di reaktan itu laju berkurangnya konsentrasi H2 per satuan waktu. Jadi pi H2 itu sama dengan negatif, karena berkurang tandanya negatif. Ini juga sama, karena berkurang tandanya negatif. Negatif delta konsentrasi H2 per delta T. Kemudian yang selanjutnya itu adalah laju bertambahnya konsentrasi NH3, di mana NH3 ini merupakan produk per satuan waktu. Karena bertambah maka tandanya positif ya di sini. Jadi Pi NH3 itu sama dengan positif delta NH3 per delta T ya. Nah, perbandingan laju reaksi atau laju reaksi juga bisa ditentukan dilihat dari perbandingan koefisien. Nah, kalau misalkan tadi reaksinya itu N2 ditambah 3H2 itu menghasilkan 2NH3. Nah, untuk menentukan perbandingan laju reaksinya itu dilihat dari koefisiennya. Maka Pn2 dibanding Ph2 dibanding Pnh3 itu akan sama dengan, di sini N2-nya ini karena tidak punya koefisien maka dianggap ini 1. Nah, jadi perbandingannya itu adalah 1 banding 3, ini koefisien dari 3H2, dan banding 2 ya, dari koefisien NH3. Jadi perbandingan laju reaksi juga bisa ditentukan oleh perbandingan koefisien. Ingat ya, yang ada di depan ini merupakan koefisien. Nah, langsung ke contoh soal. Contoh soal. Nah, di sini soalnya itu adalah berdasarkan reaksi berikut. Di sini ada N2O5 gas itu terurai, itu akan membentuk NO2 gas ditambah O2 gas. Ini belum setara reaksinya. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan laju penguraian gas N2O5 terhadap laju pembentukan gas O2. Nah, ini laju pembentukan O2 dan terhadap penguraian N2O5. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita tulis dulu reaksinya. Ini N2O5 ini akan terurai membentuk gas NO2 ditambah gas O2. Nah, kita setarakan terlebih dahulu. Ingat, penyetaraan suatu reaksi itu dilihat dari jumlah atom yang ada di pereaksi dan yang ada di produk. Nah, di sini yang di pereaksi atau reaktan N-nya itu ada 2, atom N-nya itu. Nah, ingat ada 2, berarti di kanan juga atau di produk itu harus 2. Di sini baru 1, tinggal dikalikan saja dengan 2. Sekarang di sini udah 2 ya, jadi udah setara. Kemudian yang O di sini ada 5, sedangkan yang di kanan itu ada 6. Nah, gimana caranya? Nah, tinggal kita kali yang ini dengan kali setengah. Ya. Berarti 2 dikali setengah kan 1. 1 ditambah 4, 5. Nah, sekarang udah setara. Cuman dalam hukum Avogadro, di mana persamaan reaksi kimia itu harus bilangan bulat. Ingat ya, bilangan bulat. Berarti kalau misalkan ini kita bulatkan, ini kita kali dengan 2 ya. Berarti di sini bisa tulis lagi N2O5 itu akan terurai menjadi NO2. Nah, karena ini kita bulatkan dikali 2 berarti 2 dikali setengah kan 1 ya. Jadi di sini O2 aja. Di sini juga harus dikali 2. Nah, 2 dikali 2 4. Kemudian di sini dikali 2 ya, 2 dikali 1 2. Yang ditanyakan adalah perbandingan laju penguraian N2O5. N2O5 dibanding dengan O2. Nah, ingat, tadi bisa berdasarkan perbandingan koefisien ya, berarti N2O5-nya ini 2 koefisiennya, sedangkan O2 itu adalah 1. Berarti jawabannya yang B ya. Kemudian contoh selanjutnya, nah, ini berdasarkan reaksi berikut. Nah, ini reaksinya 2N2O5. Ini terurai menjadi 4NO2 ditambah O2 gas. Nah, diketahui bahwa N2O5 ini berkurang dari 2 molar menjadi 0,5 molar dalam waktu 10 detik. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu berapakah laju berkurangnya N2O5? Kemudian yang B itu laju bertambahnya NO2, dan yang C itu laju bertambahnya O2. Nah, kita langsung bahas saja.
Di sini yang ditanyakan yang pertama atau bagian A itu laju berkurangnya N2O5. Berarti Pi N2O5 itu sama dengan, nah, karena berkurang berarti tandanya negatif. Jadi negatif delta konsentrasi N2O5 per delta T. Nah, dimana Pi N2O5 ini sama dengan, nah, ini kan negatif. Nah, ini perubahan ya, ingat perubahan. Yang tadinya 2 molar menjadi 0,5. Berarti kita tulis konsentrasinya di sini. Yang tadinya 2 molar, konsentrasi awalnya menjadi 0,5. Berarti dikurangi 0,5. Berapa perubahannya ya? Per satuan waktu. Di sini waktunya 10 detik. Berarti ini 10 sekon. Detik. Kita tulis 10 detik. Nah, sekarang untuk menentukan Pn2O5-nya tinggal dibagi saja. Ini 2 dikurangi minus 0,5. 1,5 dibagi 10 itu hasilnya adalah negatif 0,15 molar per detik. Ya. Jadi untuk yang A ini kita dapatkan laju dari berkurangnya N2O5 itu sebesar negatif 0,5 molar per detik. Sekarang yang B itu laju bertambahnya NO2. Nah, NO2. Nah, ini NO2 kan produk ya. Ini mengalami penambahan konsentrasi. Berarti di sini PNO2 kita cari dari data yang ini, PN2O5 per PN2O5. Kita lihat, ini karena pertambahan berarti tandanya positif. Nah, positif, nah, perbandingan koefisien. Ingat, bisa perbandingan koefisien. Di mana PNO2-nya itu kan 4 ya. 4 dan koefisien dari N2O5 itu 2. Nah, kita sederhanakan saja langsung jadi 2/1. Ya, sebenarnya kan 4/2 ya. Kita sederhanakan lagi 2/1. Berarti kalau di sini PNO2 itu sama dengan 2 dikali PN2O5. Jadi 2 dikali 0,15 molar per detik itu akan sama dengan 0,3 molar per detik. Oke, sekarang yang C. Nah, yang C juga sama. Di sini laju bertambahnya produk yaitu O2. Ini sama pakai rumus perbandingan PO2 dibanding dengan PN2O5 itu sama dengan O2. Lihat di sini koefisiennya 1 ya, berarti 1 dibanding koefisien PN2O5 itu 2. Nah, ini karena bertambah berarti tandanya positif ya, positif berarti PO2 itu akan sama dengan setengah dikali dengan PN2O5. Ini hasilnya setengah dikali negatif kali 0,15 itu akan hasilnya 0,075 molar per detik. Oke. Itulah untuk contoh soal yang kedua. Kemudian persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi ini adalah dinyatakan dalam persamaan yang ditentukan berdasarkan konsentrasi awal. Konsentrasi awal setiap zat dipangkatkan dengan orde reaksi ya. Nah, orde reaksi ini nanti kita bahas. Nah, sini jika diketahui persamaan ini A ya koefisien,
Kemudian ini koefisien. Ini senyawa A, senyawa B, senyawa C dan menghasilkan senyawa C tambah senyawa D, itu maka persamaan reaksinya adalah, atau persamaan laju reaksinya itu adalah P sama dengan konstanta laju dikali konsentrasi A pangkat M, di mana M-nya ini adalah order reaksi, dikali konsentrasi B sama ya, N juga order reaksi. Jadi rumus persamaan laju reaksinya itu P sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat order reaksi M kali konsentrasi B pangkat order reaksinya itu N ya. Oke. Nah, dimana order reaksi M ini adalah order reaksi terhadap zat A dan N ini adalah order reaksi terhadap zat B ya. Kemudian untuk mengetahui order reaksi total itu M ditambah dengan N. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, di sini ada soal reaksi gas bromin dengan gas nitrogen oksida itu sesuai dengan persamaan berikut. Nah, 2NO itu ditambah dengan Br2 gas itu menghasilkan 2NOBr. Nah, berdasarkan hasil percobaan diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini ada datanya itu percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3 ya, dengan laju reaksi yang berbeda-beda dan konsentrasi yang berbeda-beda juga. Nah, persamaan laju reaksi tersebut, nah berapa? Ditanyakan persamaan laju reaksinya. Maka yang harus kita tentukan adalah order reaksinya dulu yang kita cari. Nah, untuk mencari order reaksi kita satu-satu dulu. Kita misalkan menentukan order reaksi dari NO, katakanlah untuk mencari order reaksinya itu X ya. X. Nah, untuk menentukan order reaksi NO, maka yang harus digunakan adalah perbandingan BR2 yang sama. Nah, di sini BR2 yang sama itu adalah di percobaan 1 dan 3 ya. Berarti data yang kita pakai adalah 1 dan 3, percobaan 1 dan 3. Kalau misalkan mau ditulis ulang juga nggak apa-apa, misalkan gini. Konsentrasi NO ya, konsentrasi NO per yang 1 berarti yang percobaan 1 dibagi konsentrasi NO percobaan 3 itu akan dikali atau ditambah dengan konsentrasi BR2 yang 1 per BR2 yang percobaan yang 3. Itu akan sama dengan laju reaksinya. Laju reaksinya itu adalah berarti kalau misalkan ini berarti P1 banding P3. Karena ini nilainya sama 0,05 maka tinggal dicoret aja. Atau kita tulis dulu di sini ini 0,1 molar per 0,3 molar ya. Ini sorry ada pangkatnya. Ini X, ini Y ya. Berarti karena ini nilainya sama 0,05 per 0,05 pangkat Y, ini pangkat X, ini coret aja ya sama. Nah, ini banding ini 6 per 54. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk yang sederhana, berarti 1 banding 3 pangkat X itu sama dengan 6 per 54. Berarti X itu sama dengan berapa? Ini sederhanakan lagi. Kita sederhanakan lagi, ini berarti 1 9 ya, per 9. Berarti X berapa nih? Nah, X berarti X itu sama dengan 3 pangkat 2 ya. 3 dikali 3. Berarti di sini X-nya itu sama dengan 2. Ya. Kemudian untuk mencari BR2, nah, BR2 itu koefisiennya Y. Nah, berarti kita harus cari yang
konsentrasi NO-nya itu sama, yaitu konsentrasi yang ada di percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, berarti di sini langsung aja ya. Konsentrasi BR2 berarti pakainya yang percobaan 2 berarti 0,05 per 0,20. Ini pangkat Y itu sama dengan, di sini lajunya 6 per 24. 24 berarti di sini 1 per 4 pangkat Y itu sama dengan 1 per 4. Berarti Y-nya sendiri atau orde Y itu sama dengan 1 ya. Di sini berarti kalau misalnya kita tulis persamaan lajunya itu V sama dengan K dikali konsentrasi NO. Di sini ordenya itu 2, maka kita tulis di sini 2 dikali konsentrasi BR2 karena ordenya 1, berarti kita nggak usah tulis, berarti jawabannya itu adalah yang C ya. Jawabannya yang C. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.